Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rian Ardiansyah, SPD MPD, dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai miskonsepsi bakteri pada buku paket. Kelompok 4 ini beranggotakan ada Gina Gaisani dengan NPM 071, ada Hadijah Sundus dengan NPM 059, ada Noni Azahra dengan NPM 064, lalu ada Masyito Kumrotun Zulaiha dengan NPM 055, dan ada saya sendiri, Sinta Rahmawati Dewi dengan NPM 102. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu identitas buku, yang kedua mengenai tuntutan kurikulum, yang ketiga model pembelajaran yang sesuai, yang keempat peta konsep, yang kelima analisis miskonsepsi pada buku, dan yang keenam analisis miskonsepsi di luar buku SMA. Identitas buku. Di sini kami menggunakan 3 buku dari buku biologi SMA MA kelas 10. Di buku pertama dengan penulis Robin Ginting dan Lily Abdullah Rojak dengan kurikulum 2013, tahun terbit 2016, dan nama penerbit Arya Duta. Untuk buku biologi yang kedua dengan nama penulis Dr. Irna Ningtyas MPD dengan kurikulum 2013, tahun terbit 2014, dan nama penerbit Erlangga. Selanjutnya pada buku ketiga dengan nama penulis Yusa dan Manikam Balasubramaniam dengan kurikulum 2013, tahun terbit 2016, dan nama penerbit Grafindo Media Pratama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hadijah. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tuntutan kurikulum dan model pembelajaran yang sesuai. Di mana tuntutan kurikulumnya itu ada KD 3.5, yaitu mengidentifikasi struktur cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Dan KD 4.5-nya yaitu menyajikan data tentang ciri-ciri dan peranan bakteri dalam kehidupan. Adapun model pembelajaran yang sesuai dengan KD 3.5 dan 4.5 dapat menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, adapun kegiatan inti yang telah kelompok kami susun yaitu di mana sesuai dengan model pembelajarannya yaitu discovery learning dengan sintaks yaitu yang pertama stimulation atau memberi rangsangan. Di mana aktivitas guru yaitu guru menampilkan gambar yogurt dan meminta peserta didik untuk mengamati gambar yang disediakan. Lalu guru memberikan penjelasan pengantar mengenai hubungan gambar yang ditampilkan dengan bakteri. Adapun aktivitas siswanya atau peserta didiknya yaitu peserta didik mengamati gambar yang disediakan. Lalu kegiatan peserta didik mengamati. Adapun selanjutnya yaitu sintaksnya problem statement, di mana mengidentifikasi masalah. Aktivitas guru yaitu mempersilakan peserta didik untuk bertanya, mengidentifikasi pertanyaan peserta didik, memfokuskan pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Contohnya, bagaimana ciri-ciri dan peranan bakteri bagi kehidupan. Adapun aktivitas peserta didik yaitu peserta didik bertanya mengenai hal terkait dengan gambar. Contoh, bagaimana ciri-ciri bakteri, bagaimana peranan bakteri dalam kehidupan, dan kegiatan peserta didik menanya. Di next, adapun data collecting atau mengumpulkan data, di mana
Aktivitas guru yaitu guru meminta peserta didik untuk duduk secara berkelompok, lalu guru membagikan AKPD kepada setiap kelompok dan menjelaskan sistematika pengerjaan AKPD, lalu guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk mengerjakan AKPD yang telah dibagikan. Adapun aktivitas peserta didik yaitu peserta didik mengumpulkan informasi mengenai peranan menguntungkan dan merugikan bakteri melalui studi literatur untuk mengisi AKPD, dan kegiatan peserta didik mengumpulkan data. Adapun sintaks selanjutnya yaitu data processing atau pengolahan data, di mana aktivitas guru memonitoring pengerjaan LKPD, dan kegiatan atau aktivitas peserta didik yaitu peserta didik mengisi LKPD dengan berdiskusi bersama teman kelompok. Selanjutnya kegiatan peserta didik mengasosiasikan data. Sintaks selanjutnya yaitu verification atau pembuktian, di mana aktivitas guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD dan guru memverifikasi materi yang dipresentasikan. Selanjutnya, aktivitas peserta didik yaitu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD. Peserta didik mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Kegiatan peserta didik mengkomunikasikan. Adapun yang terakhir yaitu sintaksnya generalization, di mana menarik kesimpulan. Aktivitas guru yaitu guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran. Guru memberikan feedback dari kesimpulan yang diberikan oleh peserta didik. Adapun aktivitas peserta didik yaitu peserta didik menyimpulkan pembelajaran, peserta didik mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin untuk penjelasan mengenai model pembelajaran cukup sekian. Lalu selanjutnya itu mengenai peta konsep, di mana peta konsep ini terdapat 5 hierarki. Hierarki pertama yaitu mengenai bakteri, di mana bakteri memiliki ciri-ciri berukuran mikroskopik, beragam bentuk, prokaryotik, dan uniseluler. Di mana beragam bentuk terdiri dari spiral yang dibedakan menjadi koma dan spiroseta, atau yang dibedakan menjadi yang terdiri atas spiral yang dibedakan menjadi vibrio. Sedangkan untuk kokus dibedakan menjadi monokokus, diplococcus, tetracoccus, staphylococcus, streptococcus, dan sarkina. Adapun bacillus dibedakan menjadi monobacillus, diplobacillus, streptobacillus. Adapun bakteri diklasifikasikan menjadi bakteri gram negatif dan bakteri gram positif, di mana bakteri gram negatif dibedakan menjadi spiroseta, contohnya itu Treponema pallidum dan Borrelia burgdorferi. Dan untuk chlamydia contohnya Chlamydia trachomatis dan cyanobacter contohnya Oscillatoria. Adapun protobakteria dibedakan menjadi protobakteria alfa yaitu contohnya Agrobacterium, lalu dibedakan menjadi protobakteria gamma yaitu contohnya Thiomargarita namibiensis, dan protobakteria delta contohnya Delovibrio bacterioporus. Dan adapun protobakteria beta contohnya Nitrosomonas, dan protobakteri epsilon contohnya Helicobacter pylori. Dan untuk bakteri gram positif contohnya itu ada Staphylococcus, Streptococcus, dan Bacillus anthracis. Nah, bakteri memiliki struktur tubuh meliputi kapsul yang mengandung polisakarida, lalu meliputi pili, fibria, flagella, membran plasma, dan dinding sel, di mana flagella dibedakan menjadi monotrik, lopotrik, amfitrik, dan peritrik. Dan membran plasma tersusun atas protein dan fosfolipid. Dinding sel mengandung peptidoglikan meliputi peptidoglikan tebal dan peptidoglikan tipis. Adapun bakteri melakukan reproduksi melalui aseksual dan rekombinasi genetik, di mana aseksualnya berupa pembelahan biner dan rekombinasi genetiknya berupa transformasi, transduksi, dan konjugasi. Adapun bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan dibedakan menjadi fotoautrotrof, kemoautrotrof, fotoheterotrof, dan kemoheterotrof. Bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen dibedakan menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Adapun bakteri dapat berperan sebagai bahan makanan, contohnya Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus species, Acetobacterius salinum, dan
dapat berperan sebagai flora normal, contohnya Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan sebagai obat yaitu contohnya Streptococcus griseus, dan sebagai patogen contohnya Clostridium tetani, Salmonella typhi, Diplococcus pneumonia. Nah, adapun cross-linknya yaitu yang pertama konsepnya yaitu spiral dengan kata hubung terdiri dari, dan konsep keduanya itu spiroseta. Dan untuk yang kedua yaitu konsep pertamanya bakteri gram negatif dengan kata hubung memiliki, konsep keduanya peptidoglikan. Selanjutnya itu konsep pertamanya bakteri gram positif dengan kata hubung memiliki, dan konsep keduanya peptidoglikan tebal. Dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu cyanobacteria dengan kata hubung termasuk, dengan konsep keduanya itu fotoautotrof. Dengan sumber yaitu dari Uri L. A et al. Tahun 2020, yaitu dari buku Campbell Biologi edisi 12 jilid 2. Dan Dr. Didimus Tanaboleng MKes tahun 2017 dengan buku Konsep-konsep dasar bakteriologi. Selanjutnya yaitu menganalisis miskonsepsi buku SMA. Selanjutnya, ya, yang pertama yaitu buku biologi SMA, buku biologi untuk SMA atau MA karangan Robin Ginting dan Lily Abdullah Rojak. Selanjutnya, ya, yang pertama itu mengenai miskonsepsi konsep pada halaman 90 dengan konsep yang dimaksud yaitu dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, protein, dan lipid yang berfungsi mempertahankan bentuk sel. Mungkin dapat dilihat oleh rekan-rekan dan Bapak pada gambar, yaitu ada screenshot halaman yang dimaksud. Dan hasil telaah kelompok kami yaitu pada buku biologi SMA atau MA karangan Robin dan Lily dijelaskan dinding sel lah yang tersusun atas peptidoglikan, protein, dan lipid, dan fungsinya melakukan pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya. Sedangkan pada buku bahan ajar mikrobiologi dijelaskan bahwa membran plasma lah yang tersusun atas fosfolipid dan protein yang berfungsi mengatur lalu lintas molekul, sedangkan dinding sel memiliki peptidoglikan. Serta menurut atau pada National Human Genome Research Institute dijelaskan bahwa dinding sel berbeda dengan membran plasma, di mana dalam sel bakteri dan tumbuhan, dinding sel melekat pada membran plasma di permukaan luarnya. Referensinya yaitu dari Retnar Ningrum E. Darmasiswi S. Dan Siregar AR tahun 2017 bahan ajar mikrobiologi yang diterbitkan di Yogyakarta, Gadjah Mada University Press halaman 54-55, dan menurut William Gould, Plasma Membran, Cell Membran, National Human Genome Research Institute. Selanjutnya yaitu mengenai keterangan gambar kurang jelas. Pada halaman 95, mungkin dapat dilihat oleh rekan-rekan dan Bapak, konsep yang ditemukan yaitu gambar 4.10b mengenai awal pembelahan binet pada Bacillus riciniformis, atau gambar tersebut kurang jelas bagian yang ditunjuk, yaitu gambar tersebut terlalu gelap dan yang ditunjuknya itu tidak jelas gitu yang mana yang ditunjuknya. Mungkin hasil telaah kelompok kami, menurut kelompok kami gambar 4.10b lebih baik diganti karena pada gambar tersebut tidak jelas dalam menunjukkan bagian-bagian setiap poin pada gambar. Lebih baik menjadi gambar berikut, yaitu DNA, septum, dan dinding selnya dapat dilihat gitu dan ditunjukkan yang mana DNA, septum, dan dinding selnya. Referensinya yaitu Rini C. S. dan Rohmah J. tahun 2020, yaitu dari Bakteriologi Dasar Jawa Timur, Sida Pers, halaman 63. Selanjutnya yaitu buku kedua, yaitu buku biologi untuk SMA MA kelas 10 edisi revisi 2014 dari Irnan Nintias. Selanjutnya
Yang pertama yaitu mengenai miskonsepsi konsep, di mana konsep yang dimaksud yaitu ada pula bakteri yang memiliki bentuk perpaduan, di antaranya Vibrio dan Spiroseta. Mungkin dapat dilihat ya screenshot dari halaman yang dimaksud, yaitu pada halaman 123 sampai 124. Menurut kelompok kami, hasil telaahnya yaitu pada buku SMA MA kelas 10 edisi revisi Innaningtias dijelaskan bahwa Vibrio dan Spiroseta merupakan bakteri yang memiliki bentuk perpaduan, di mana bentuk perpaduan itu adalah perpaduan antara dua bentuk yang berbeda. Contohnya kokobasil yang memiliki perpaduan kokus dan basil. Sedangkan menurut analisis kelompok kami, Vibrio dan Spiroseta merupakan bakteri yang memiliki bentuk hanya satu, yaitu spiral. Sumber referensi hasil telaahnya yaitu Uri L.A. et al. Tahun 2020, yaitu buku Campbell Biologi edisi 12 jilid 2. Jakarta Erlangga halaman 58. Sedangkan yang selanjutnya yaitu sumber referensinya itu Megananda Hiaranya Putri et al. Tahun 2017. Bahan ajar keperawatan gigi mikrobiologi Jakarta PPSDMK Kemenkes RI halaman 20. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Khadijah yang telah memaparkan materi. Nah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Noni Azahra. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah disempatkan. Lalu berikutnya mengenai miskonsepsi konsep pada halaman 123, di mana yang dimaksud itu keterangan pada gambar yang kurang lengkap. Di sini terkhusus pada gambar 4.4, di mana gambar 4.4 itu tidak disertai keterangan ukuran sama seperti gambar 4.3. 4.3 itu diberi keterangan ukuran, itu ukuran 0,5 mm, sedangkan pada gambar 4.4 tidak ada. Hal ini bertujuan untuk memperjelas pada keterangan gambar tersebut. Lalu berikutnya mengenai miskonsepsi konsep pada halaman 128 mengenai flagela. Konsep yang dimaksudnya itu yaitu berbeda dengan flagela sel eukariotik, flagela bakteri tidak terbungkus oleh perluasan membran plasma. Hasil telaah menurut kelompok kami, pada buku biologi SMA atau MA karangan Irnaningtias dijelaskan bahwa flagela bakteri tidak terbungkus oleh perluasan membran plasma. Sedangkan pada bahan ajar mikrobiologi, flagela tertanam pada membran plasma serta menurut medikal mikrobiologi, flagela bakteri motil berbeda dengan struktur dari flagela eukariotik, di mana sebuah badan basal yang berlabuh di membran plasma. Referensi yang digunakannya itu yaitu buku Bahan Ajar Mikrobiologi halaman 54 dan buku Medikal Mikrobiologi Lalu berikutnya mengenai miskonsepsi halaman 128 mengenai pilus atau fimbria. Konsep yang dimaksud di sini yaitu pada buku tersebut dijelaskan bahwa Fimbriae adalah daerah pinggir. Berdasarkan hasil telaah kami, pada buku SMA karangan Irnaningtias ini dijelaskan bahwa Fimbriae adalah daerah pinggir, sedangkan pada buku bakteriologi konsep-konsep dasar, Fimbriae ya, yang berbentuk tunggal dan pili tunggal, namun pili lebih panjang dari Fimbriae dan jumlahnya hanya 1 atau 2 per sel bakteri. Sedangkan Fimbriae terjadi pada kutub sel yang dapat merata terdistribusi pada permukaan sel bakteri. Referensi yang digunakannya itu yaitu buku Bacterical Introduction halaman 682. Lalu berikutnya mengenai miskonsepsi gambar halaman 129. Gambar yang dimaksud yaitu gambar 4.14, di mana gambar tersebut tidak dijelaskan bagian sebelah kanannya itu merupakan perbesaran bagian mana. Berdasarkan hasil telaah kami, sebaiknya gambar tersebut diganti karena menimbulkan pertanyaan sebelah
kanan itu merupakan perbesaran gambar sebelah kiri atau apa. Seharusnya gambar tersebut diberi keterangan atau label yang menunjukkan keterkaitan gambar tersebut dengan bagian kiri gambar. Di sini kami melampirkan gambar yang seharusnya. Sumber referensi yang kami gunakan yaitu buku Bacterial Introduction halaman 682. Berikutnya mengenai penjelasan terlalu dangkal pada halaman 128. Konsep yang kami maksud yaitu endospora bersifat sedikit impermeable sehingga lebih tahan terhadap disinfektan, kekeringan, sinar, suhu panas, dan suhu dingin. Hasil telaah kelompok kami pada materi mengenai bakteri pada buku tersebut tidak dijelaskan atau dibahas lebih lanjut terkait pengertian impermeable. Berdasarkan artikel yang dijelaskan bahwa impermeable adalah benda yang tidak memungkinkan cairan, gas, atau butiran untuk masuk melewatinya, yang memiliki sifat tidak dapat dilewati oleh air atau tidak memiliki pori-pori, di mana impermeable di sini merupakan kemampuan endospora yang bertahan terhadap berbagai keadaan, baik kekeringan, suhu panas, maupun suhu dingin. Referensi yang kami gunakan yaitu jurnal yang berjudul Pengaruh Kemiringan Pantai Permeable dan Impermeable terhadap Koefisien Refleksi pada halaman 148 sampai 152. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terdapat konten yang tidak sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar, yaitu terdapat pada halaman 134 terkait dengan konsep mengenai pertahanan bakteri pada lingkungan yang buruk. Menurut hasil telaah kelompok kami, pada buku Biologi SMA atau MA karangan Irna Ningtyas, terdapat konsep pertahanan bakteri pada lingkungan yang buruk, di mana konsep tersebut tidak terdapat dalam tuntutan kompetensi dasar, tetapi penting untuk disertakan karena konsep tersebut menjelaskan mengenai cara hidup dan cara pertahanan bakteri di lingkungan yang kurang menguntungkan, serta dapat dijadikan sebagai wawasan tambahan kepada peserta didik. Selanjutnya, terdapat miskonsepsi konsep, yaitu terletak pada halaman 135, di mana terdapat pernyataan bahwa bakteri atau prokariota dapat bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Menurut hasil telaah kelompok kami, pada buku Biologi SMA atau MA karangan Irna Ningtyas, dijelaskan bahwa bakteri dapat bereproduksi secara vegetatif atau aseksual maupun generatif atau seksual. Sedangkan dalam buku Campbell Biologi ditemukan fakta bahwa prokariota tidak bereproduksi secara seksual. Bakteri tidak dapat bereproduksi secara seksual, tetapi bakteri dapat bertukar informasi genetik satu sama lain menggunakan pilus atau pili. Dua bakteri melakukan kontak satu sama lain dan bertukar materi genetik disebut konjugasi. Referensi hasil telaahnya yaitu Campbell Biologi edisi 12 jilid 2, diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Erlangga, halaman 577. Selanjutnya, terdapat miskonsepsi gambar pada halaman 138, yaitu gambar 4.22 terkait kolam evaporasi air laut untuk produksi garam komersil dengan bantuan koloni bakteri halofil di Teluk San Francisco. Menurut hasil telaah kelompok kami, gambarnya tidak dapat dipahami karena berwarna hitam putih, sehingga tidak dapat mengidentifikasi bakteri halofil. Seharusnya gambarnya terlihat seperti pada layar, di mana gambar dapat dibedakan dari setiap daerahnya, terdapat perbedaan warna, dan dapat mengidentifikasi yang berwarna merah terdapat koloni bakteri halofil. Sumber referensi hasil telaah kelompok kami berasal dari internet, yaitu Alam Mengembang Jadi Guru, kolam garam warna-warni di Teluk San Francisco. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan terlalu dangkal pada halaman 145. Nah, konsep yang dimaksud itu dalam buku paket terdapat kalimat Cyanobacteria tidak berflagela, namun mereka bersifat motil. Pergerakan dilakukan dengan cara meluncur.
Nah, dari hasil telaah kelompok kami gitu, pada mechanism of bacterial gliding motility on soft substrate dijelaskan bahwa motilitas meluncur adalah kemampuan bakteri berbentuk batang tertentu untuk mentranslokasi pada permukaan tanpa bantuan perlengkapan eksternal seperti flagella, cilia, ataupun pili. Dengan sumber Uri, LA, et al. 2020, Campbell Biologi edisi 12, Jilid 2, Jakarta, Erlangga, halaman 576, dan Joel Taufag, Puspita Ghosh, 2019, Mechanism for Bacterial Gliding Motility on Soft Substrates, Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Next. Selanjutnya yaitu miskonsepsi pada halaman 90. Nah, konsepsi yang dimaksud itu klamidia bersifat gram negatif dan hidup parasit obligat atau parasit penuh di dalam sel hewan dan manusia. Nah, hasil telaah dari kelompok kami pada buku Campbell itu dijelaskan bahwa klamidia itu hanya dapat menyerang pada sel hewan saja gitu. Nah, referensi ini kami dapat dari Uri, LA, et al. 2020, Campbell Biologi edisi 12, Jilid 2, Jakarta, Erlangga, halaman 584. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat miskonsepsi pada halaman 145. Di sini terlihat ya bahwasannya bibit nata de coco dapat dibuat sendiri dengan cara berikut ini dengan bahan. Nah, yang pertama itu ada buah nanas 1 buah. Nah, di sini itu tidak sinkron gitu antara bahan yang digunakan dengan produk yang akan dibuat. Karena nanas itu adalah bahan baku untuk pembuatan nata de pina gitu, sedangkan nata de coco itu harusnya berbahan dari kelapa gitu. Jadi pada buku ini harus disinkronkan gitu antara produk yang akan dibuat dengan bahan yang akan dibuat dengan bahan yang akan disediakan. Nah, berikut adalah lembar kegiatan peserta didik yang telah kami revisi dengan judul pemanfaatan bakteri dalam produksi makanan. Nah, rekan-rekan bisa dilihat ya, mulai dari tujuan, alat, bahan, dan cara kerjanya. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya yaitu miskonsepsi pada halaman 147. Nah, konsep yang dimaksud ini adalah kegiatan peserta didik itu tidak jelas dalam instruksi, terutama pada instruksi 13 dan 14. Nah, hasil telah dari kelompok kami itu seharusnya pada kegiatan siswa instruksi nomor 13 itu dijelaskan seperti noda mentega, susu, dan lendir yang seperti apa. Dan pada instruksi nomor 14 itu harusnya dijelaskan tipe permukaan yang seperti apa gitu yang dimaksud. Dengan referensi hasil telaah yaitu catatan perkuliahan mikrobiologi. Next. Nah, berikut adalah lembar kegiatan peserta didik yang telah kelompok kami revisi mengenai pengamatan bakteri dalam koloni gitu. Untuk tujuannya bisa rekan-rekan lihat. Untuk alat-alatnya juga bisa rekan-rekan lihat ya, seperti yang tertera gitu di layar. Nah, untuk bahannya sendiri, di sini kami menghilangkan metilen biru dan kami ganti dengan kristal violet, safranin,
Lugol, dan alkohol 95%. Next. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, yang A itu membuat biakan bakteri. Bisa rekan-rekan lihat ya di layar rekan-rekan sendiri mengenai pembuatan biakan bakteri. Boleh di next? Nah, di sini pada poin 13 itu dijelaskan ya, amatilah setiap hari hingga tumbuh noda atau bercak atau lendir yang merupakan koloni-koloni bakteri atau koloni yang tumbuh seperti kapas dalam koloni jamur. Nah, lalu amatilah bentuk warna, tipe permukaan, dan gambarlah bandingkan dengan gambar bentuk koloni bakteri pada buku ini. Nah, selanjutnya itu ada pengamatan bakteri dengan mikroskop. Nah, ini yang pertama yaitu ambillah sedikit bagian koloni dengan menggunakan ujung jarum pentul dan letakkan di atas kaca objek. Lalu, fiksasi atau pelekatan bakteri pada objek gelas dengan cara dipanaskan sebentar di atas api. Yang kedua, yaitu teteskan kristal violet tepat pada objek. Biarkan selama 1 menit agar warna terserap. Lalu poin yang ketiga yaitu bilas preparat dengan aquades dan keringkan. Yang keempat, teteskan Lugol tepat pada objek, biarkan selama 1 menit agar warna meresap. Lalu poin yang kelima itu bilas preparat dengan aquades dan keringkan. Next. Nah, yang keenam itu teteskan alkohol 95% tepat pada objek. Biarkan selama 10-20 detik agar warna terserap. Yang ketujuh, bilas preparat dengan aquades dan keringkan. Lalu yang kedelapan, teteskan safranin tepat pada objek. Biarkan selama 10 sampai dengan 20 detik agar warna terserap. Lalu yang kesembilan, bilas preparat dengan aquades dan keringkan. Yang ke-10, tetesi minyak imersi 1 tetes. Lalu amatilah preparat dengan mikroskop dan gambarlah bentuk bakteri yang terlihat. Nah, dengan cara yang sama, rekan-rekan bisa membuat preparat bakteri lainnya yang berasal dari koloni yang berbeda. Nah, untuk yang C ini membuat kultur murni dengan metode cawan gores atau street plant. Yang pertama itu siapkan beberapa cawan Petri steril yang sudah berisi agar-agar. Yang kedua, panaskan kawat OC pada api Bunsen agar steril. Lalu ambillah bahan yang mengandung satu jenis bakteri yang dipilih menggunakan kawat OC. Kemudian dibuat goresan pada permukaan agar. Lalu tutup cawan Petri dan berilah tanda atau label. Yang keempat yaitu kawat OC disterilkan lagi. Yang kelima, ambillah cawan Petri yang berisi agar-agar lainnya. Dengan cara yang sama, Anda bisa memilih jenis bakteri lainnya yang berbeda. Lalu yang keenam itu cawan Petri kemudian dibungkus plastik dan dibalik untuk mencegah terjadinya tetesan air pada permukaan agar dari hasil kondensasi uap air simpan di inkubator atau ruang yang gelap selama 24-28 jam. Next. Nah, setelah diinkubasi akan terlihat pertumbuhan koloni pada bekas goresan. Nah, boleh dilihat ya gambarnya rekan-rekan. Nah, untuk tabel pengamatannya sendiri, yang pertama itu tabel pengamatan koloni bakteri pada medium agar-agar dengan
isi dalam kolom itu ada cawan Petri, lokasi penangkapan bakteri, warna koloni, dan gambar bentuk koloni. Lalu ada juga tabel pengamatan mengenai pengaruh bahan antimikroba terhadap pertumbuhan koloni bakteri. Dengan isi dalam tabelnya yaitu cawan Petri, jenis bahan antimikroba, lalu ada koloni bakteri yang terbagi dua itu ada tidak ada dan ada koloni bakteri. Dan yang terakhir itu ada keterangan. Next. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, bisa rekan-rekan lihat dan mungkin bisa rekan-rekan baca ya di layar monitor masing-masing. Next. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Gina Gaisani. Kepada Saudari Gina, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, di sini pada buku Biologi SMA MA karangan Irna Ningtyas, halaman 154, kelompok kami menemukan miskonsepsi gambar, di mana gambar tersebut tidak terlihat jelas menunjukkan dari bagian mana bulatan kecil berasal pada gambar yang lebih besar, sehingga menurut kelompok kami seharusnya gambar tersebut diganti dengan gambar yang baru, di mana gambar yang baru menunjukkan dari mana bagian kecil itu berasal. Seperti yang bisa dilihat oleh semuanya, gambar kecil atau bulatan kecil itu berasal dari bagian tilakoid. Referensi hasil telaahnya referensi sumber telaahnya yaitu dari internet. Next. Next. Selanjutnya, buku ketiga yaitu buku Siswa Aktif dan Kreatif Belajar Biologi 1 untuk SMA MA kelas 10, Peminatan Matematika dan Ilmu Alam, dengan penulis Yusa dan Manikambala Subramaniam. Next. Yang pertama, pada halaman 85, kelompok kami menemukan miskonsepsi konsep, di mana konsep yang dimaksud yaitu dinding sel bakteri tidak tersusun atas selulosa, tetapi tersusun atas polisakarida yang berikatan dengan asam amino membentuk peptidoglikan. Hasil telaahnya yaitu pada buku Biologi 1 edisi Yusa, Manikambala Subramaniam dijelaskan bahwa dinding sel tersusun atas polisakarida yang berikatan dengan asam amino membentuk peptidoglikan. Sedangkan hasil telaah kelompok kami dalam artikel Bacterial Life Form dijelaskan bahwa kapsul biasanya merupakan polimer dari gula sederhana atau polisakarida, serta dalam buku bahan ajar mikrobiologi dijelaskan bahwa kapsul merupakan lapisan polisakarida seperti lendir yang menyelubungi dinding sel bakteri. Referensi hasil telaahnya yaitu dari Campbell Biologi edisi 12 jilid 2 dan dari Bacterial Life Form serta dari bahan ajar mikrobiologi. Next. Selanjutnya pada halaman 86 kelompok kami menemukan miskonsepsi gambar, di mana pada gambar tersebut tidak terdapat gambar tipe-tipe flagela yang tidak terlihat jelas, seperti tipe peritrik yang tidak terlihat di mana bagian flagelanya, serta tipe lofotrik yang terlihat seperti terdapat bagian flagela di bagian atas dan bawahnya, sehingga gambar-gambar ini dapat menyebabkan peserta didik menjadi salah menginterpretasikan tipe-tipe flagela.
Serta menurut kelompok kami sebaiknya gambar tersebut diganti menjadi gambar yang seperti yang bisa dilihat oleh rekan-rekan semua. Di mana dalam gambar tersebut terlihat jelas bagian flagela dari setiap tipenya, di mana bagian leukotriek terdiri dari 2 atau lebih flagela dan terletak pada salah satu ujung sel bakteri. Dan peritriek terdapat banyak flagela yang tumbuh pada seluruh permukaan sel bakteri. Hasil referensi telaah ini dari konsep-konsep dasar bakteriologi dari Boleng Didimus Tanah, Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 31. Next. Selanjutnya, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Pada halaman 93 sampai 94. Di mana kelompok kami menemukan materi mengenai kultur bakteri, di mana konsep tersebut tidak terdapat dalam tuntutan kompetensi dasar. Tetapi konsep tersebut penting untuk disertakan sehingga dapat memberikan wawasan tambahan mengenai metode membiarkan bakteri pada suatu media di mana kultur bakteri ini dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian dan lainnya. Next. Selanjutnya yaitu miskonsepsi pada halaman 83, yaitu mengenai konsep Monera, di mana menurut kelompok kami, bakteri sudah tidak termasuk pada kingdom Monera, melainkan termasuk domain, di mana pada buku bahan ajar mikrobiologi dijelaskan dalam konstelasi sistem klasifikasi ini, mikrobia meliputi 3 domain, yaitu Archaea, Bacteria, dan Eukarya. Dan 4 domain, yaitu Bacteria, Archaea, Fungi, dan Protista. Seperti yang bisa semua lihat, rekan-rekan dan Bapak, mengenai gambar pohon filogenetik organismenya. Sumber referensinya yaitu dari bahan ajar mikrobiologi, karya Retnaningrum, Darmasiwi, dan Siregar. Dari Gajah Mada University Press, halaman 35. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait analisis miskonsepsi di luar buku SMA. Pertama, miskonsepsi konsep. Dengan sumber yang kami peroleh dari internet. Konsep yang dimaksud adalah Yakult mengandung bakteri baik yang dapat melawan bakteri jahat. Menurut hasil telaah kelompok kami, bahwa bakteri tidak ada yang baik dan jahat. Dalam pemilihan diksi kata, lebih baik menggunakan bakteri yang menguntungkan dan merugikan, seperti pada buku bahan ajar mikrobiologi bakteri. Yang menguntungkan dapat dijadikan bahan dalam pembuatan bahan makanan, yaitu berupa keju dengan nama spesies nata de coco dengan nama spesies Acetobacter psilinum. Pada bidang kesehatan dengan spesies yang digunakan Streptomyces sp. Pada bidang pertanian yaitu spesies Clostridium. Adapun bakteri yang merugikan yaitu pada Campbell edisi 12 jilid 2 dijelaskan bahwa bakteri patogenik dengan nama spesies Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit paru-paru tuberkulosis. Sumber referensi hasil telaah kelompok kami yaitu berasal dari buku Campbell Biologi edisi 12 jilid 2 penerbit Erlangga halaman 588 dan buku bahan ajar mikrobiologi. Selanjutnya ada miskonsepsi gambar. Konsep yang dimaksud yaitu pernyataan pada gambar tersebut kurang sesuai. Pada gambar disebutkan bahwa pada masker akan tumbuh bakteri selama 20 menit. Menurut hasil telaah kelompok kami, bahwa jika dilihat dari gambar tersebut merupakan isolasi bakteri pada cawan Petri, tetapi terdapat juga kapang
dan dilihat dari bentuk dan ukuran pada sampel yang tumbuhan pada cawan Petri tidak mungkin sampel tersebut hanya membutuhkan waktu 20 menit. Diperkirakan sampel tersebut lebih lama dari waktu perkiraan. Karena pada tahap isolasi bakteri membutuhkan waktu inkubasi cukup lama, yaitu kurang lebih dari 7 hari hingga tampak koloni yang tumbuh pada media. Sumber yang kami peroleh dari internet. Sementara sumber referensi hasil telah kami berasal dari Isolation and Identification of Cellulose and Pectin Degrading Soil Microbes from Rhizosphere of Aquilera Melescensis, Buletin Tanah dan Lahan, halaman 58-64. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Nah, mungkin cukup sekian gitu ya pemaparan dari kelompok kami. Mudah-mudahan dari penjelasan yang kami berikan gitu bisa memberikan manfaat dan pengetahuan juga bagi rekan-rekan yang lainnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.